Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Sabia dengan NIM 110401201026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman mata kuliah kesehatan mental. Yang pertama, pengantar atau kontrak kuliah. Materi mata kuliah kesehatan mental pada semester 2 ini adalah membahas tentang yang pertama, pengantar dan gerakan kesehatan mental, yang kedua, model-model kesehatan mental, yang ketiga, teori psikologi dan pandangan tentang kesehatan mental, yang keempat, penyesuaian dan pertumbuhan diri, yang kelima, konsep kepribadian sehat, yang keenam, emosi, yang ketujuh, stres, coping dan penyesuaian terhadap stres, yang kedelapan, masalah kesehatan mental, dan yang terakhir, strategi pengolahan kesehatan mental. Di sini saya akan merangkum 4 materi yang telah dibahas dalam pertemuan selama ini, yaitu yang pertama, konsep sehat sakit, yang kedua, model-model kesehatan mental, yang ketiga, teori psikologi dan pandangan tentang kesehatan mental, dan yang keempat, penyesuaian dan pertumbuhan diri. Yang pertama, konsep sehat sakit. Konsep sehat sakit menurut WHO, yang pertama, sehat-sehat adalah suatu keadaan seseorang yang terbebas dari gangguan fisik, mental, sosial, spiritual, serta tidak mengalami kecacatan. Yang kedua, sakit. Sakit adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh bermacam-macam keadaan. Bisa suatu kelainan, kejadian yang dapat menimbulkan gangguan terhadap susunan jaringan tubuh manusia, dari fungsi jaringan itu sendiri maupun fungsi keseluruhan dari anggota tubuhnya. Konsep sehat sakit menurut Departemen Kesehatan. Sehat adalah meliputi fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Sehat fisik yang dimaksud di sini adalah tidak merasa sakit dan memang secara klinis tidak sakit, semua organ tubuh normal, berfungsi dengan normal dan tidak ada gangguan fungsi tubuh. Yang kedua, sakit. Sakit adalah seseorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit kronis atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatannya terganggu. Walaupun seseorang sakit seperti masuk angin, pilek, tetapi bila ia tidak terganggu untuk melaksanakan kegiatannya, maka ia dianggap tidak sakit. Yang kedua, model-model kesehatan mental. Konsep kesehatan mental budaya barat lebih memandang kesehatan bersifat dualistik, yaitu mengibaratkan manusia sebagai mesin yang sangat dipengaruhi oleh dominasi etis. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan seperti yang pertama, pendekatan biomedis, yang kedua, pendekatan psikiatris, yang ketiga, pendekatan psikosomatis, yang keempat, pendekatan biopsikososial. Sedangkan konsep kesehatan mental budaya timur lebih bersifat holistik, yaitu melihat sehat lebih secara menyeluruh, saling berkaitan sehingga berpengaruh pada cara penanganan terhadap penyakit. Holistik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama holistik sempit dan yang kedua holistik luas. Yang ketiga, teori psikologi dan pandangan kesehatan mental. Dalam memandang kesehatan mental terdapat 3 teori utama, yaitu yang pertama, pendekatan psikoanalisis. Aliran ini juga berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam diri manusia yang terletak jauh di alam bawah sadar. Yang kedua, pendekatan humanistik. Menurut Maslow, manusia berbeda-beda karena motivasi yang mendorong mereka tidaklah sama. Yang ketiga, pendekatan behavioristik. Aliran ini percaya bahwa tingkah laku manusia dapat diubah dengan adanya pemberian atau penghargaan dan hukuman. Yang keempat, penyesuaian dan pertumbuhan diri. Penyesuaian merupakan suatu variasi dan perubahan dalam perilaku yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan menghadapi tuntutan-tuntutan, sehingga dapat mendirikan suatu hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Penyesuaian terdiri dari 3 komponen dasar, diantaranya yaitu yang pertama, diri sendiri, yang kedua, orang lain, dan yang terakhir, perubahan. Pertumbuhan diri. Pertumbuhan diri merupakan perkembangan dalam area yang diharapkan atau diinginkan. Prosesnya bervariasi tergantung kebutuhan, nilai-nilai yang dianut, dan perkembangan masa lampau. Kondisi yang memberi pengaruh besar bagi pertumbuhan diri adalah yang pertama, perubahan fisik dan lingkungan, yang kedua, peristiwa yang signifikan, yang ketiga, perubahan dalam diri individu, dan yang terakhir, kehidupan pribadi. Sekian dari saya, kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.